Kisah seperti ini sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya 100%, karena kisah ini bersifat pengalaman pribadi seseorang. Namun kisah seperti ini hanya bisa diyakini dengan keimanan bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Akan tetapi, kisah ini cukup kita jadikan pelajaran dan motivasi bagi kita untuk menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Cukup didengar dan ambil hikmahnya saja. Dikisahkan ada seseorang pedagang es keliling yang belum pernah sama sekali selama hidupnya menghadiri maulid Nabi. Setiap harinya ia sibuk keliling dari kampung ke kampung untuk menjajakan es dagangannya. Namun tetap saja dagangannya itu hanya sedikit saja yang terjual. Hingga pada suatu hari ia melihat ada banyak orang berkumpul di masjid yang sedang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, dan dia putuskan untuk berdagang di sekitaran masjid tersebut. Pedagang es itu berharap semoga dagangannya banyak yang laku, karena niatnya memang hanya untuk berjualan es saja, bukan untuk menghadiri maulid Nabi Muhammad yang diadakan di masjid itu. Dan ketika acara maulid itu selesai, para jamaah pun membeli semua dagangannya, hingga tak sedikit pun yang tersisa. Dia pun merasa gembira, ternyata berjualan di dekat masjid yang sedang mengadakan maulidan sangat menguntungkannya. Keesokan harinya, pedagang es itu kembali keliling kampung untuk berjualan. Ia pun mencari tempat di mana masjid yang sedang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan niatnya tentu bukanlah untuk menghadiri acara maulid Nabi itu, tapi hanya untuk menjajakan dagangannya. Ketika selesai acara, lagi-lagi para jamaah pun membeli esnya hingga habis terjual. Dan begitu seterusnya, hingga terbersit dalam pikirannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang orang-orang lakukan dalam acara maulidan Nabi tersebut. Hingga suatu hari, pedagang es itu berniat tidak hanya menjual es saja seperti biasanya, namun ia juga berniat untuk mencari tahu apa yang orang-orang lakukan saat memperingati acara maulid Nabi itu. Pedagang es itu pun menemukan kembali salah satu masjid yang sedang mengadakan acara maulid Nabi. Dia pun mengambil posisi duduk di luar masjid sambil menjaga dagangannya. Dia menyimak dengan saksama acara tersebut berlangsung. Hatinya pun mulai tersentuh dengan untayan-untayan puja-puji atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta indahnya lantunan sholawat Nabi Muhammad SAW. Dan keesokan harinya, pedagang es itu kembali keliling kampung dengan niat untuk mencari dan menghadiri acara maulidan Nabi. Namun dia pun tetap membawa dagangannya kalau ada pembeli yang membutuhkan es dagangannya. Dia pun menemukan tempat yang ia cari. Dia mengikuti jalannya acara maulidan Nabi dari awal hingga akhir dengan khusyuk. Hingga sesekali ia meneteskan air mata, mulai tumbuh benih-benih kecintaannya kepada baginda Rasulullah. Dan begitu acara telah selesai, pedagang es itu pun membagi-bagikan esnya secara gratis kepada jemaah yang hadir. Sejak itulah setiap ada masjid yang mengadakan maulid Nabi, dia datangi dan membagi-bagikan dagangannya kepada jemaah secara gratis, dan begitu seterusnya. Hingga suatu hari, ada salah satu jemaah yang bertanya kepada pedagang es tersebut, kenapa dia membagi-bagikan dagangannya dengan cuma-cuma seperti ini? Apakah pedagang itu tidak rugi? Kemudian pedagang es tersebut menjawab, aku ingin menghormati para tamu baginda Rasulullah SAW. Namun aku tidak memiliki apa-apa yang bisa kuberikan selain es dagangan ini. Kemudian seiring berjalannya waktu, pedagang es itu berniat ingin mengadakan maulid Nabi di rumahnya tahun berikutnya. Ia pun semangat berdagang dan keuntungannya sebagian ia tabung untuk biaya acara maulid Nabi di rumahnya. Dia pun menabung dikit demi sedikit hingga sampailah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun berikutnya, yang merupakan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia dan istrinya pun menyiapkan semua kebutuhan untuk acara maulid Nabi Muhammad SAW, dengan membeli makanan dan buah-buahan dari hasil jeripayanya selama berbulan-bulan. Seluruh tetangga dekatnya dia undang untuk ikut memeriahkan acara maulid Nabi yang akan diadakan di rumahnya. Setelah waktunya tiba, dia pun menunggu para jemaah yang sudah diundang untuk hadir di rumahnya. Namun hingga larut malam tidak ada satupun baik jemaah maupun tetangganya yang datang. Walau agak sedikit kecewa, ia kemudian memutuskan untuk mengadakan maulid Nabi bersama keluarga kecilnya saja, yaitu satu istri dan 2 orang anaknya. Acara pun ia mulai dengan membaca kitab-kitab maulid dengan penuh penghayatan. Keluarga kecil ini terus melantunkan sholawat yang sesekali diiring isak tangis atas kerinduannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di tengah kesedihannya, pedagang es tersebut bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa orang-orang yang telah diundang tidak ada satu orang pun menghadiri maulid Nabi yang dia adakan di rumahnya. Namun keluarga kecil ini terus melanjutkan pembacaan sholawatnya sambil tak henti-hentinya menangis. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan serombongan orang-orang dengan pakaian dan bersorban serba putih. Mereka berbaris tepat di depan pintu rumahnya, seolah sedang menyambut kedatangan tamu agung.
Kemudian dari ujung jalan muncullah sosok seseorang yang sangat berkarisma dan berwibawa. Sosok itu memancarkan cahaya dari wajahnya. Sosok itu pun langsung menuju rumah si pedagang es itu. Dalam kagetnya, penjual es itu bertanya kepada orang tersebut, "Siapa kalian, wahai tuan-tuan? Aku belum pernah melihat kalian. Apakah kalian warga baru di sini?" Kemudian pertanyaan si tukang es itu dijawab langsung oleh sosok yang bercahaya itu tadi. "Aku adalah orang yang namaku selalu engkau sebut dalam salawatmu. Hatimu selalu menyebut namaku. Dimanapun dan kapanpun, kerinduanmu padaku membuat kamu cinta kepadaku, hingga aku pun cinta kepadamu." Lalu kemudian si pedagang es tersebut tersadar bahwa tamunya itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu dia rindukan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat inspirasi dan dakwah yang beriman, setelah selesai acara tersebut, penjual es itu menjadi semakin rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Dia tak bosan-bosannya bersalawat kepada Nabi Muhammad hingga sampai akhirnya dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia pun berwasiat kepada anak istrinya untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kitab Al-Wasail Ismail, Imam Asyuti menyebutkan beragam keutamaan dan keberkahan ketika memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah mendapatkan naungan rahmat dari Allah dan para malaikatnya. Setiap rumah yang dijadikan tempat peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, maka para malaikat mendoakan kebaikan dan keberkahan pada seluruh penghuni rumah tersebut. Imam Asyuti berkata, tiada satupun rumah, masjid atau perkemahan yang dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW kecuali para malaikat mengelilingi rumah, masjid atau kemahnya tersebut. Dan para malaikat meminta ampunan dosa bagi pengguna tempat tersebut, dan Allah menaungi mereka dengan rahmat dan keridhoannya. Adapun para malaikat yang mengelilingi dengan cahaya itu yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, dan malaikat Israel. Mereka memohonkan ampunan dosa bagi orang-orang yang menjadi penyebab atas pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menyelamatkan mereka yang mengadakan maulid Nabi dari berbagai macam bentuk musibah dan bala, mulai dari musibah kemarau, kebakaran, dan lainnya. Jika orang tersebut meninggal dunia, niscaya Allah akan memudahkan baginya untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dan ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Allah yang Maha memiliki dan berkuasa. Sahabat inspirasi dan dakwah yang beriman, kisah pedagang es tersebut adalah salah satu bukti keutamaan dari peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Pedagang es tersebut pada awalnya hanya berjualan saja di sekitaran masjid, namun hatinya terpanggil untuk mencari tahu apa sebenarnya isi dari acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW itu. Dan ketika dia sudah mengetahui isi dan makna dari peringatan maulid tersebut, maka hati dan pikirannya pun terbuka untuk mengadakan maulid Nabi di rumahnya sendiri, hingga Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan umatnya yang cinta kepadanya. Walaupun dia hanya seorang pedagang es, akan tetapi Rasulullah mengenalnya dan menghadiri peringatan maulid di rumahnya sendiri. Lalu dengan kisah tersebut, apakah pantas jika acara peringatan maulid Nabi disebut-sebut sebagai acara yang menyesatkan? Apakah pantas bagi kita yang mengaku mencintai Allah dan Rasul-Rasulnya, akan tetapi membenci peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Tidakkah kita melihat dari kisah tersebut bahwa pedagang es itu hanya berniat berjualan dan mencari tahu apa isi dari acara peringatan maulid, hingga ingin mengetahui kebenaran dan manfaat di dalamnya? Dan sungguh tidak ada ruginya mencari tahu isi peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, serta menghadirinya setiap kali ada peringatan hari tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, sehingga keselamatan dan keridhoannya bisa kita dapatkan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan share agar saudara kita seiman lainnya akan mendapatkan manfaat yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang salah bersumber dari kami, dan yang benar serta bermanfaat hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.